Kita buka yang Frame Turning ini ya, kita buka, klik ya. Frame Turning ini kita buka. Ya, diklik double ya biasa. Nah, ini akan muncul di layar, seperti di layar, sebentar. Loading ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada 5 langkah ya. Langkah pertama, file baru. Langkah kedua, kita buat draw-nya atau buat gambarnya atau buat profilnya. Langkah yang ketiga, proses cutting-nya apa aja sih? Ya. Lalu langkah yang keempat, simulasinya. Langkah yang kelima, ya udah menghasilkan output G-code yang nantinya akan kita gunakan di mesin ya. Nah, lalu yang pertama berarti kita coba yang langkah pertama kita klik ya. Langkah satu ini kita klik. Kita tentukan diameter awalnya adalah sebesar berapa tadi? 30 kan? Lalu panjangnya berapa? 70 ya. L-nya ini 70. Nah, lalu ini ada D2. D2 ini kalau misalnya mau dilubangin tengahnya atau enggak, silakan. Lalu L2 panjang lubangnya berapa? Seperti itu. Kalau misalnya ya. Nah, ini ada Z1. Kalau misalnya mau dilebihin 1 mili buat facing misalnya. Ya, mungkin kan materialnya nggak rata atau apa ya. Nah, ini kita lebihin jadi Z1 ya. Contoh ya. Lalu tinggal oke. Kalau sudah lalu tinggal kita oke. Klik oke. Nah, di save dulu nih. Ya, kita save ya. Save dulu. Di sini bebas untuk penamaan filenya camnya itu sendiri bebas, nggak masalah. Nggak harus tapi pas saat nanti output G-code ya baru yang harus sesuai dengan mesin kita yang kita gunakan. Nah, kalau penamaan filenya ini kan ini masih filenya camnya itu sendiri kan, bukan output G-code-nya. Nah, ini masih bebas nih. Misalnya saya isi latihan 1, lalu kita save. Nah, lalu akan muncul di layar ya, ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini adalah ukuran materialnya tadi ya. Ini diameter 30, lalu ini panjangnya tadi berapa? 70. Nah, ini merah ini adalah dia menandakan titik referensinya atau titik nolnya nih. Ya, kita udah menentukan nih titik nolnya adalah tadi adalah X-nya di tengah, ya. Z-nya adalah di permukaan. Nah, ini apa nih Pak? Kok ada lebihan? Nah, ini buat facing nih. Benar nggak? Nah, ini buat facingnya nanti nih. Nah, ini kotak-kotak ini adalah material kita. Gimana? Sudah? Nah, benar ya? Nah, kita sudah menentukan materialnya, lalu yang berikutnya adalah kita menuju ke poin 2. Langkah yang nomor 2 kita klik. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kedua lalu akan muncul nih. Ada metode buat gambar ya. Ada menu titik, ada line ya. Lalu ada lingkaran, ada arc juga, ada chamfer. Ya, misalnya kita mau buat line. Oke. Kita klik line ya. Klik line ini kita klik ya. Lalu akan muncul berbagai macam metode lainnya mau seperti apa. Misalnya kita pilih yang paling pinggir, 2 point line ini kita klik ya. Lalu akan muncul titik awalnya berapa sih? Nah, titik awalnya misalnya X0, Z0. Nah, lalu akan muncul di layar nih hijau ya. Oh, ini sebagai titik awal. Nah, dari X0, Z0 ini mau kemana? Nah, ini misalnya X8, lalu Z0, benar nggak? Kan tetap, benar ya? Ya. Nah, lalu ada keterangan nih. Ada mau continuous, ada single line. Kalau misalnya single line ya udah cukup sampai sini aja nih. Nah, kalau misalnya mau lanjut, pilih yang continuous. Nah, kalau emang udah yakin, tinggal di confirm ini atau tanda centangnya kita klik. Ya. Kalau mau back ada kesalahan, ini back ini. Kalau misalnya kita sudah yakin, ya udah tinggal confirm. Nah, dari titik ini kita mau kemana? Benar nggak? Misalnya menuju X10, lalu Z-nya min 1 misalnya. Lalu continuous lagi, confirm. Lanjutin dah sampai selesai. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini misalnya saya hapus ya. Ini saya hapus. Ya. Cara yang kedua, kita pakai yang metode draw ini lagi sama. Lalu pilih yang geometry master. Ini ada table ini ya. Ada contoh icon table ya. Atau enggak di draw lalu pilih geometry master. Ada geometry master ya. Serah mau menunya di draw lalu geometry master. Tinggal klik geometry master. Lalu akan muncul kayak semacam table ini, kayak table Excel seperti itu ya. Muncul ya. Nah, caranya sama. Yaudah kita tinggal isi aja nih. Poin pertama adalah G0 lalu kita isi X0 Z0. Udah isi X0 Z0, di keyboard kalian kan ada tanda panah ke atas, ke bawah, samping kanan, bener ya? Tinggal tanda panah bawah ditekan. Jadi muncul table baru. Ya. Nah, ini ada gambar abu-abu ini. Oh, ini titiknya nih. Ya. Lalu dari X0 Z0 ini mau kemana? X8 Z-nya 0, bener nggak? Jadi garis merah kan? Ya udah lanjutin lagi X10 Z-nya min 1.
Turunin lagi ke bawah. Lalu X-nya tetap, Z-nya min 15. Benar nggak? Lalu ada chamber kan? X-nya sebesar 15 ya. 15, Z-nya sebesar, Z-nya adalah min 20. Benar nggak? Nah, seperti ini kan. Lalu ada poin 4 ke 5 yang X-nya tetap, jadi ininya minus 2, minus 30. Minus 30. Ya, lalu ada radius kan? Nah, kalau mau milih radius gimana? Nah, ini ada menu nih. G01, G02 atau G03. Tinggal kita ganti aja ini jadi G02. Ini X-nya jadi 25, di sini Z-nya jadi minus 35. Lalu ada radius nih. Kita isi 5, lalu seperti ini. Ya. Lalu dari sini udah otomatis dia balik ke G01. Tinggal kita ganti arah X-nya jadi Z-nya saja jadi minus 50. Seperti ini. Sudah. Ukurannya mau saya ganti nih, ya tinggal klik Geometry Master ya. Lalu tinggal diklik aja line mana garis bebas ya. Diklik di profilnya, di garis apa aja bebas, diklik double. Nah, lalu akan muncul nih tabel seperti ini. Nah, tinggal misalnya mau ganti, oh ini Z-nya ternyata bukan minus 30, misalnya sekian atau apa, silakan. Misalnya ini minus 25 contoh ya. Ini minus 25 contoh. Nah, seperti itu ya. Ini kan contoh aja ya. Berarti dari profil 2 sudah, berarti kita lanjut ke poin 3, benar nggak? Poin 3 adalah proses cutting. Oh ya, kita klik. Nah, akan muncul di sebelah kirinya ya. Ada poin 1, 2, 3. Nah, ini poin 1, 2, 3, 4 ini adalah urutan proses makannya nih. Ya. Jadi dari profil ini urutan prosesnya apa dulu sih? Benar nggak? Nah, kan nggak mungkin. Misalnya ini berarti kan harus ada bubut bertingkat, benar nggak? Oh, mungkin nanti kalau misalnya ada groove, nggak mungkin groove dulu atau alur dulu, benar nggak? Nah, ini adalah urutan proses. Ini adalah urutan proses makannya nih, 1 sampai sekian-sekian nih, sampai bawah nih. Nah, yang di bawah ini adalah part-part yang akan kita gunakan. Benar ya? Nah, ini kita hapus dulu ya, biar kita mulai dari awal dulu. Ini saya hapus dulu. Part-partnya apa saja saya hapus dulu. Caranya gimana? Ini tinggal diklik untuk turretnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus 1, misalnya ini 1, lalu saya delete. Lalu 2 saya klik, lalu saya delete. 3 saya klik, saya delete. 4 saya klik, saya delete. Sampai semua saya hapus ya. Jadi kita mulai semua dari 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita mulai di tool nomor 1 misalnya. Tool nomor 1 lagi saya klik. Nah, lalu saya pilih select tool ya. Nah, dari profil ini kan kelihatan nih. Oh, tool 1 saya harus pakai apa sih? Benar nggak? Nah, misalnya saya pakai path roughing tadi kan. Nah, ini saya command turning, saya klik. Nah, lalu pilih external roughing. Lalu misalnya pilih yang ini ya tadi ya. Lalu tinggal saya select. Lalu tinggal OK. Ya. Path 1 sudah nih. Ya. Lalu karena ini path roughing, oh ini ada proses roughing nih, ada pemakanan luar. Oh, berarti saya harus cantumin di urutan proses makan nomor 1. Ya, seperti ini. Oh, berarti tool ini harus saya posisiin di sini nomor 1 ini, benar nggak? Sebelah ini, sebelah kiri adalah kolom tool apa aja yang kita gunakan. Nah, yang tengah adalah proses makannya apa. Nah, yang pinggir ini adalah profilnya. Ya, jadi dijabarkan satu persatu nih. Yang ini adalah toolnya apa aja, yang ini proses makannya apa aja, yang ini adalah profilnya. Nah, karena ini yang sini tooling, oh berarti ini saya pakai tooling ini, berarti ini saya klik, atau enggak kita drag, ini kita tarik ke atas seperti ini ke urutan nomor 1. Ya, atau enggak ini saya hapus misalnya ya. Ini saya klik ya. Ini saya klik lalu saya pilih toolnya. Kalau misalnya ada banyak kan tinggal dipilih toolnya berapa aja. Nah, misalnya ini saya klik lalu saya pilih tool nomor 1, tinggal diklik. Jadi bebas ya. Mau cara gimana? Mau tarik ke atas terserah, mau tinggal diklik tool yang sesuai silakan. Nah, sudah lalu tinggal kita pilih proses cuttingnya. Benar ya? Proses cuttingnya mana? Kan yang ini kan? Nah, ini kita klik add process settingnya. Lalu akan muncul beberapa tipe pemakanan. Ada roughing, pattern, finishing, groove, straight, macam-macam ya. Sampai ada cut material juga. Nah, ini kita mau ngapain sih? Benar nggak? Nah, ini kan kita mau pilih yang roughing, benar ya? Benar nggak? Nah, lalu pilih yang pemakanan luar dari kanan ke kiri, benar ya?
Dari kanan kita makan ke kiri. Jadi eksternal L to L. Lalu akan muncul parameter yang harus kita isi apa aja. Jadi nggak harus semua kita harus pahami ya. Jadi ada poin-poin tertentu aja yang harus kita perhatikan adalah dari parameter of cut sama face cutting tadi karena kita akan melakukan face spacing, benar nggak? Nah, kita menu yang parameter of cut ini yang saat ini aktif ya, parameter of cut. Lalu di bawahnya adalah ada fungsi, ada atau tombol, ada icon use scan cycle. Jadi mau pakai siklus apa enggak? Nah, kalau misalnya ini tidak kita centang, bukan berarti programnya bukan siklus, bukan. Tapi makanya jadi point to point, start point of siklus. Jadi mau titik awalnya dari diameter berapa? Nah, misalnya ini saya contoh dari diameter 31 ya, dari tadi ya. Nah, lalu sama di bawahnya nih, deep of cut sama. Ini mau makannya berapa mili? Oh, misalnya saya mau aman 0,5. 0,5 itu pun baru satu sisi ya. Jadi karena bubut, jadi atas 0,5, bawah 0,5. Jadi itu sekali makan langsung 1 mili. Walaupun kita ini deep of cut-nya 0,5, tapi karena ini bubut, jadi atas 0,5, bawah 0,5. Jadi 1 mili tuh. Ya, jadi sekali makan 1 mili. Nah, ini juga sama, perhatiin. Nah ini, kalau mau pakai putarannya setiap diameter berubah-ubah, pakai yang ini kan, G96 ini. Tapi kalau misalnya mau pakai yang tetap aja, pakai yang G97. Ya, kita mau pakai yang G96, monggo silakan. Nah, ini exit allowance, sisa finishing ya. Sama, tadi kan kayak G71 tadi kan, ada sisa finishingnya berapa-berapa. Nah, ini udah, nggak perlu ada yang kita ubah. Lalu kita pilih yang face cutting. Karena kan kita harus facing kan, benar nggak? Face cutting kita klik. Nah, ini add face finishingnya harus kita centang supaya ada proses face facing. Ya. Nah, ini kita mulainya dari diameter 39, masih aman ya. Nah, ya udah nggak perlu ada yang diubah, lalu tinggal balik lagi ke parameter of cut, lalu tinggal oke. Nah, lalu dia nanya nih, kamu suruh milih nih awalannya mana? Benar nggak? Ya kan? Oh ya, oke, saya okein dulu. Nah, bisa di sini atau enggak di sini bebas. Karena kan mungkin sudah ada proses facing ya. Jadi saya misalnya mau mulai dari sini. Mau mulai dari sini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, misalnya saya mulai dari sini, tinggal saya klik ya. Nah, lalu dia akan muncul, dia akan otomatis cari sendiri tuh konturnya. Nah, dia nanya nih, konturnya bener nggak garis biru ini nih? Oh iya bener, ya udah lalu tinggal kita oke. Nah, kalau sudah, lalu tinggal kita centang ini merah nih yang pojok ini. Ya, lalu akan muncul simulasi atau siklus ya, proses siklus. Ini tinggal kita simulasikan, kita lihat. Ini ya. Saya cepetin ya. Nah, ini dia mempercepat simulasi ya, bukan mempercepat pemakanan ya. Ini 90% ya. Bukan mempercepat pemakanan kita ya, tapi mempercepat simulasinya saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum ada finishing, benar nggak? Nah, ini kan kadang-kadang kita belum ada finishing. Nah, ini saya exit dulu, pakai part yang beda. Oke. Ini saya lihat, saya klik lagi. Nah, ini berarti tool nomor yang lain ya, misalnya tool nomor 2. Saya pilih select, lalu saya pilih yang external finish ya. Kan pasti kan grade-nya kan berbeda tentunya kan. Nah, ini external finish-nya kita klik, lalu pilih yang ini, misal contoh. Lalu tinggal select ya. Lalu oke. Nah, pertanyaannya, kan finishing ini kan profilnya sama konturnya. Benar nggak? Nah, ini tinggal kita klik aja, kita klik kanan, kita copy ya. Ya, lalu tinggal di paste aja. Kan konturnya sama. Nah, berarti yang ini kita akan melakukan proses finishing kan. Nah, ini tool nomor 2, kita pilih yang pahat yang bawah ini. Tinggal pilih proses makannya kan. Nah, proses makannya kita klik yang ini. Nah, bukan roughing lagi tapi yang finishing. Pilih yang external L to L. Face cuttingnya kan nggak perlu tuh. Kan udah ada tadi. Ya. Ini udah tinggal kita okein aja. Nah, seperti itu. Udah termasuk. Ini kita simulasiin antara 1 2 ini udah termasuk roughing sama finishing.